Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelayaran astronomi. Kali ini saya akan membahas tentang saat matahari berembang atas dan posisi pada saat tengah hari. Nah, ini sangat diperlukan bagi pelaut untuk mengisi logbook pada posisi moon position. Contoh, pada saat tengah hari tanggal 2 Februari 2016, kapal latih KM Bima Sakti 02 sedang berada pada posisi 22 derajat 43,2 menit selatan, 132 derajat 50,8 menit timur. Pada saat matahari berembang atas, Malim 3 mengukur tinggi ukur matahari tepi bawah 84 derajat 17,8 menit. Pengukuran matahari dilakukan di dek anjungan dengan tinggi mata 6 meter. Sektan yang digunakan memiliki koreksi indeks 4 menit dan koreksi kaca berwarna -1 derajat. Diminta saat matahari berembang atas waktu Indonesia bagian timur dan titik lintang tengah hari atau noon position. Langkah pertama, kita membuat tabel sebagai berikut. Kita bikin tabel merpas bujur timur dalam waktu, kemudian dikurang atau ditambah menjadi GMT, kemudian ditambah delta tolok WIT, kemudian saat berembang atas di WIT. Kemudian masukkan tinggi ukur tepi bawah, koreksi indeks, koreksi kaca berwarna, koreksi tinggi mata, dan koreksi tanggal. Kemudian akan diperoleh tinggi pusat sejati, kemudian 90 dikurangi TS sama dengan N. Jadi kita mencari N, 90 dikurangi TS, tinggi pusat sejati. Kemudian kita cari Jawalnya dari GMT ini, kita cari jawal, kemudian cari koreksi D-nya. Kemudian setelah ketemu Z terkoreksi, kemudian kita sudah ketemu N, maka Z dikurang N. Rumus umum Z kurang N, maka ketemu lintang tengah hari. Jadi titik lintang tengah hari adalah lintang tengah hari dan bujurnya bujur juga. Baik, kita lanjutkan. Yaitu kemudian bukalah Almanak Nautika tanggal 31 Januari sampai dengan 31 Januari sampai dengan 2 Februari, yaitu pada halaman 31. Ini kita buka, setelah itu kita lihat pada halaman tengah bawah kanan, di sini ada tulisan sun, ada D equal of time, tapi kita tidak usah memperhatikan ini, yang kita perhatikan adalah merpas. Kemudian D berarti tanggalnya tanggal 2. Kemudian lihatlah halaman paling bawah, yaitu tanggal 2 Februari. Di sini kita lihat yang akan kita pergunakan. Ya. Ini halaman tanggal 2 Februari. Kemudian lihatlah merpas tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari. Maka ketemu jam 12.14. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Setelah itu ubahlah
bujur timur menjadi waktu PTDW, yaitu 132 derajat 50,8 menit dibagi 15 ketemu 8 jam 51 menit 23 detik. Kita bulatkan menjadi 8 jam 51 menit. Karena 23 detik kurang dari 30 detik maka kita hilangkan. Kalau lebih dari 30 detik kita bulatkan ke atas. Kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya. Setelah itu carilah GMT sejati dengan mengurangi Merpas dengan PTDW. Maka diperoleh 3 jam 23 menit pada tanggal 2 Februari. Baik, kita lanjutkan. Kemudian masukkan delta tolok WIT 9 ke dalam tabel. Kemudian carilah saat matahari berembang di WIT dengan mengurangi GMT sejati dengan menambah GMT sejati dengan delta tolok. Jadi waktu berembang di GMT adalah jam 3.23. Maka waktu berembang di waktu Indonesia Timur pada posisi tersebut adalah ditambah 9. Maka ketemu jam 12, kita tambah 12.23. Jadi waktu matahari berembang di posisi tersebut adalah di waktu Indonesia Timur adalah jam 12.23 menit. Baik, kita lanjutkan. Kemudian lihatlah deklinasi pada tanggal 2 bulan 2 jam 3. Kita lihat tadi di tabel di Almanak Nautika tanggal 2 jam 3. Kita lihat dan kita peroleh hasil, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Ya, misalnya dimasukkan ke dalam tabel. Setelah itu masukkan core D -7. Ya, ini 07, tapi dari sini ke sini angkanya semakin mengecil, berarti minus. Setelah itu kita masukkan core D -0,7. Baik, setelah itu kita buka increment 23 menit halaman kuning, yaitu di 23 menit di halaman kuning 0,7 sama dengan 0,3. Kemudian kita masukkan ketemu 0,3, kita masukkan. Kemudian kita kurangkan, ketemu syawal terkoreksi menjadi 1659,6 selatan. Setelah itu kita masukkan tinggi ukur tepi bawah matahari. Kita masukkan angka ini ke dalam tabel. Setelah itu masukkan koreksi indeks 4 menit. Setelah itu masukkan koreksi kaca berwarna. Kemudian bukalah daftar ilmu pelayaran 5, DP5. DP5 ada 2 halaman. Yang ini halaman atas. Lihatlah tinggi mata 6 meter dan tinggi ukur 80 dan 90. Yang karena kita cari yang tinggi ukur kita adalah di antara 80 sampai 90.
derajat. Kemudian kita perjelas ini. Kemudian ya, setelah ketemu ini maka kita buka pada KTM 80 derajat dan 90 derajat, maka pada 90 derajat diperoleh 11,6. Kemudian pada 90 derajat dan tinggi mata 6 meter ketemu 11,5. KTM yang kita cari adalah 84 derajat 17,8 menit pada tinggi mata 6 meter. Kita lihat ini adalah mendekati. Ini mendekati ini dibanding dengan yang 90. Maka kita ambil yang 11,5. Karena jaraknya dikit mendekati tidak perlu diinterpolasi. Apabila jaraknya terlalu lebar, ini terlalu besar, maka perlu diinterpolasi karena tidak bisa ditebak-tebak. Kemudian kita masukkan tinggi, koreksi tinggi mata 11,5. Ya, sudah kita masukkan 11,5 tinggi matanya, kemudian kita buka, kita lihat koreksi tanggal pada DIP halaman kanan atas. Ya, kita lihat ini di tepi perbaikan tinggi pada tinggi ukur tepi bawah matahari. Kalau tepi bawah kita lihat di atas, kalau tepi atas kita lihat di bawah. Jadi kita lihat ini pada tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari diperoleh angka 0,3 plus 0,3. Ya, kemudian kita masukkan angka ini ke dalam tabel. Karena plus tidak perlu menulis lambangnya. Apabila minus seperti KB maka perlu ditulis minus untuk memudahkan dalam menjumlahkan. Kemudian carilah tinggi sejati dengan menjumlahkan. Kita jumlahkan maka diperoleh tinggi sejati 8, tinggi pusat sejati adalah 84 derajat 32,6 menit. Jadi tinggi sejati adalah 84 derajat 32,8. Pindahkan TS ke bawah. Yang tabel di bawahnya. Ini pindahkan ke sini. Kemudian kurangkan 90 dengan TS. Maka diperoleh hasil 5 derajat 27,4 utara. Kemudian kita masukkan setur koreksi ke dalam form. Kemudian setelah itu masukkan N, pindahkan N ini ke bawah. N dipindahkan ke bawah. Kemudian carilah L, lintang tengah hari, yaitu Z min N. Z min N ketemu 22 derajat 27,0. Kenapa ini menjadi S? Karena ini minus dikurangi plus sama dengan jadi minus. Minusnya semakin besar, maka ketemu lintang tengah harinya 20 derajat 27,0. Jadi kita posisi lintang tengah hari atau titik lintang tengah hari, perpotongan antara lintang dan bujur disebut titik lintang tengah hari ya, atau disebut posisi atau non posisin adalah 22 derajat 27,0 selatan, 132 derajat 50,8 menit timur.
Bujur ini berasal dari bujur duga atau berasal dari soal. Jadi maka kita selesailah mencari posisi pada lintang tengah hari, karena lintang tengah hari tidak perlu menggambar dua arah garis tinggi, cukup satu pengukuran maka dapat diperoleh posisi sejati. Itulah keistimewaan lintang tengah hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kita lihat jawaban lengkap adalah sebagai berikut. Di dalam bagian jawaban lengkap, maka kita peroleh hasilnya adalah sebagai berikut. Merpas, Bujur Timur, GMT Sejati, Delta Tolo, WIT saat berembang di WIT, kemudian tinggi ukur, koreksi karsa berwarna, KTM, koreksi tinggi mata, koreksi tanggal. Kemudian ini setnya kita cari menjadi syawal terkoreksi. Kemudian diperoleh hasilnya sebagai berikut. Maka selesailah pembahasan kita ini yang dapat saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.